Pada malam yang kelam, angin berhembus kencang melintasi desa terpencil, menghembuskan daun-daun kering dan mengaduk-aduk kabut di sekitar rumah Teluh. Di tengah hutan lebat, rumah tua itu berdiri dengan aura angker yang menakutkan. Warga desa menghindari tempat itu karena cerita-cerita mengerikan yang beredar tentang teror gaib yang dialami oleh siapapun yang berani mendekatinya. Salah satu teror yang sering dirasakan adalah penampakan bayangan misterius yang bergerak dengan cepat di balik jendela rumah. Warga yang melewati rumah itu seringkali merasa mata mereka tertuju pada bayangan itu, meskipun hanya sekejap sebelum bayangan itu menghilang entah kemana. Teror lainnya adalah suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Ada yang mengaku mendengar bisikan-bisikan menyeramkan yang menghantuinya hingga terjaga sepanjang malam. Beberapa warga juga mendengar suara langkah kaki yang datang dari dalam rumah. Padahal mereka yakin bahwa tidak ada siapapun di sana. Pernah juga ada warga bernama Pak Iskandar yang mencoba memasuki rumah Teluh untuk membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos belaka. Namun, begitu langkahnya melintasi ambang pintu rumah itu, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang dan menggigil tak terkendali. Tak lama kemudian, ia melihat sosok wanita berjubah putih melayang-layang di udara, membuatnya berteriak ketakutan dan berlari menjauh. Anak-anak pun sering menjadi korban teror rumah itu. Yuni, seorang anak kecil yang selalu bermain di dekat rumah itu, pernah merasa tangan kecil mencengkeram tangannya tanpa ada sosok yang terlihat. Rasa ketakutan itu membuatnya berlari pulang dengan mata berair. Dan ia menolak untuk mendekati rumah Teluh lagi. Semua teror gaib itu membuat warga desa semakin yakin bahwa rumah Teluh benar-benar terkutuk. Mereka menghindarinya dan merasa bahwa rumah itu menjadi tempat bersemayam roh-roh jahat yang mengancam siapa saja yang berani mendekat. Namun, takdir berkata lain. Kabar tentang misteri rumah Teluh akhirnya sampai ke telinga Ustaz Hasan, seorang ulama terkenal yang sangat tertarik dengan hal-hal gaib. Ia percaya bahwa banyak teror gaib yang sebenarnya dapat diatasi dengan ilmu keislaman yang benar dan keyakinan yang kuat. Ustaz Hasan memutuskan untuk pergi ke desa tersebut untuk menyelidiki sendiri kebenaran di balik cerita-cerita mengerikan tentang rumah Teluh. Dengan membawa kitab suci dan ilmu keilmuannya, ia tiba di depan rumah itu. Rumah itu tampak angker, dengan pintu yang retak dan halaman yang ditumbuhi rumput liar. Dengan penuh keyakinan, Ustaz Hasan melangkah masuk ke dalam rumah Teluh. Langkahnya teguh, tidak goyah meskipun merasa ada kehadiran gaib yang mencoba menghalanginya. Di dalam, ia merasakan suasana yang mencekam dan gelap gulita. Namun, ia tak gentar dan mulai membacakan ayat-ayat suci untuk membersihkan energi negatif yang ada di dalam rumah. Saat itulah, Ustaz Hasan melihat sosok nenek Maridah yang muncul dari balik bayangan, mengintip dari sudut ruangan. Wanita tua itu terlihat takut dan merasa terjebak dalam lingkaran gangguan gaib yang selalu menghantui rumahnya. Dengan bijaksana, Ustaz Hasan memahami bahwa nenek Maridah bukanlah sosok jahat, melainkan korban dari kekuatan gaib yang menguasai rumah tersebut. Ustaz Hasan mendekati nenek Maridah dengan penuh kasih sayang dan memulai percakapan. Nenek Maridah pun menceritakan bagaimana ia merasa terikat
oleh sebuah ritual yang pernah dilakukan oleh suaminya untuk mencari kekuatan gaib. Ritual itu ternyata berjalan tidak sesuai rencana, dan roh jahat terperangkap dalam rumah mereka. Nenek Maridah merasa bersalah karena tidak dapat membebaskan dirinya dan rumahnya dari belenggu kegelapan itu. Dengan kelembutan, Ustadz Hasan memberikan penjelasan kepada Nenek Maridah tentang bagaimana mereka bisa bersama-sama mengatasi gangguan gaib tersebut. Selama beberapa hari, Ustadz Hasan membantu Nenek Maridah melalui berbagai doa dan amalan untuk membersihkan rumah dari energi negatif yang ada di dalamnya. Proses itu tidaklah mudah. Mereka mengalami berbagai insiden gaib yang semakin intens ketika upaya mereka untuk membersihkan rumah semakin mendalam. Suara-suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri, hingga penampakan bayangan menakutkan terjadi di sekitar mereka. Namun, Ustadz Hasan tidak menyerah dan selalu memberikan semangat kepada Nenek Maridah agar tetap bertahan. Hari demi hari berlalu, gangguan gaib semakin mereda, dan suasana di rumah Teluh mulai terasa lebih tenang. Akhirnya, setelah usaha yang gigih, Ustadz Hasan dan Nenek Maridah berhasil menyucikan rumah itu sepenuhnya dari energi negatif yang ada di dalamnya. Kabar tentang keberanian Ustadz Hasan dan Nenek Maridah menyebar ke seluruh desa, bahkan ke desa-desa lain di sekitar sana. Kedua tokoh itu menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya keberanian, kasih sayang, dan ilmu keilmuan dalam menghadapi hal-hal gaib yang menakutkan. Rumah Teluh pun tak lagi menjadi tempat angker yang menakutkan. Kini, rumah itu menjadi tempat yang penuh kehangatan dan kedamaian, di mana Nenek Maridah dan warga desa hidup harmonis dan saling membantu satu sama lain. Dan kisah rumah Teluh yang dulu dipenuhi gangguan gaib kini menjadi sebuah cerita legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan tentang kekuatan cinta, ketabahan, dan ilmu kebijaksanaan yang dapat mengatasi setiap gangguan gaib yang mencekam.